Ketika kita mendengar suara mobil seperti ini, dan melihat bodi mobil dengan bahan seperti ini, itulah gambaran di mana hypercar modern akan dibuat. Dan dengan spesifikasi yang ada untuk daerah saat ini, hypercar modern sudah bisa dikatakan bukan lagi sekedar menjadi alat transportasi biasa, melainkan hypercar modern udah bisa dikatakan menjadi simbol teknologi paling gila yang pernah dibuat manusia di era saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang ada, pabrikan-pabrikan besar juga selalu berlomba-lomba menciptakan mobil tercepat, paling eksklusif, dan paling ekstrim demi menunjukkan siapa yang paling superior. Karena di pasaran dunia saat ini akan selalu ada hypercar yang dibuat untuk memecahkan rekor top speed seperti yang dilakukan Bugatti. Ada juga yang fokus hanya pada aerodinamika aktif seperti pesawat tempur yang selalu dilakukan oleh Lamborghini. Dan bahkan ada hypercar yang selalu fokus ke tenaga mesinnya yang sangat brutal dan pabrikan yang bisa melakukan hal itu bernama Koenigsegg. Namun di antara semua brand hypercar terekstrim itu, ada satu brand hypercar yang dari dulu memang selalu memiliki aturan keeksklusifan paling aneh yang bernama Ferrari. Di mana salah satu aturan aneh Ferrari yang paling terkenal yaitu Ferrari biasanya tidak mengizinkan mobil customernya dimodifikasi secara ekstrim, seperti dilarang memodifikasi bodi, mencabut atau menutupi lambang kuda jingkrak. Dan juga Ferrari melarang customernya untuk memodifikasi mesin ataupun merubah cat dari bawaan pabrik di pihak ketiga. Jika ada customer yang nekat melakukan hal tersebut, Ferrari akan mengambil tindakan tegas kepada customer yang melanggar, dan mereka akan memasukkan customernya itu ke daftar blacklist, yang ngebuat si customer tidak bisa membeli mobil Ferrari Limited Edition. Ketika kita melihat kalau salah satu aturan Ferrari ini aja udah kelihatan sangat aneh dan juga ribet, ternyata ada satu aturan Ferrari yang jauh lebih ribet, bahkan terlalu ribet untuk dicerna oleh otak manusia normal. Dan aturan ini hanya berlaku di mobil Ferrari FXX. Bahkan saking ribetnya, banyak orang yang bilang kalau aturan ini seperti scam terhadap customernya. Tapi emang aturan aneh apa aja yang ada di mobil ini? Jadi pada tahun 2005, Ferrari memperkenalkan program yang benar-benar berbeda dari hypercar lain, di mana Ferrari meluncurkan Ferrari FXX melalui program khusus bernama XX Programme di bawah divisi Ferrari Corse Clienti. Dan di program ini Ferrari menjelaskan kalau FXX merupakan mobil eksperimental track yang dibuat murni untuk riset performa ekstrim dan pengembangan teknologi masa depan. Karena walaupun mobil ini berbasis dari Ferrari Enzo, namun hampir seluruh bagian mobil sudah dirombak total demi performa sirkuit. Di mana mesin mobil ini menggunakan mesin V12 6,2 liter yang mampu menghasilkan sekitar 800 horsepower dengan karakter suara yang benar-benar brutal. Namun hal yang membuat mobil ini terkenal di pasaran dunia ternyata bukan berada pada tenaga mesin ataupun tenaga maksimalnya, melainkan hal yang membuat mobil ini terkenal justru ada pada aturan-aturan yang tidak masuk akal dan sangat absurd. Dan aturan pertama yang paling kontroversi dan juga terkenal dari FXX ini ada pada tidak bolehnya dibawa pulang secara bebas oleh si pemilik. Yang mana ketika kita pikir secara logika normal, ketika seorang membeli mobil di pasaran, seharusnya mobil itu bisa langsung diparkir di garasi rumah untuk bisa dinikmati oleh si pemilik. Dan si pemilik bisa menggunakan mobil itu untuk berkendara di pagi, siang, ataupun malam hari, intinya suka-suka mereka. Namun di Ferrari FXX semua ini sangat berbeda total, karena Ferrari justru akan menyimpan mobil FXX tersebut di fasilitas resmi mereka di Maranello, Italia. Yang artinya meskipun seseorang sudah membayar jutaan dolar untuk membeli mobil ini, mereka tidak bebas mengambil kunci lalu mengendarainya kapan aja. Dan karena hal ini banyak orang yang menganggap aturan ini sangat aneh atau bahan scam semata. Karena setiap mobil yang sudah dibeli tapi tidak bisa dibawa pulang ataupun dinikmati kapan aja, customernya itu sama aja seperti menyewa mobil dengan waktu seumur hidup. Karena emang rasa kepemilikan dari mobil ini tidak bisa dirasakan setiap hari oleh sang owner. Ya walaupun memang mobil ini adalah mobil yang tidak legal jalan raya karena dari awalnya Ferrari membuat mobil ini hanya murni untuk trek balap karena FXX menggunakan ban slick balap tanpa adanya alur ban yang sangat berbahaya ketika terkena air hujan, dan mobil ini juga tidak memiliki perangkat keselamatan jalan raya standar seperti airbag lengkap, sistem emisi legal, maupun pencahayaan normal untuk penggunaan malam hari. Dan Ferrari memang sengaja membuat FXX ini sebrutal mungkin tanpa memikirkan regulasi jalan raya yang ada di dunia karena target utama mobil ini hanya satu, performa trek secara maksimal. Tapi walaupun seperti aturan yang dilakukan Ferrari ini tetap aja dianggap terlalu berlebihan, karena untuk hypercar lainnya yang memang dirancang tidak legal di jalan raya seperti Bugatti Bolide, mobil ini masih boleh dibawa pulang oleh sang owner dan diparkirkan di garasi rumahnya supaya sang owner bisa merasakan kepemilikan dan juga melihat hasil karya sempurna dari Bugatti Bolide ini. Sedangkan di Ferrari FXX, setiap owner mobil ini harus pergi ke Maranello, Italia dulu untuk melihat mobil miliknya. Dan hal itu dianggap tidak masuk akal oleh kebanyakan orang yang ada di dunia dan menganggap Ferrari sangat berlebihan membuat aturan di Ferrari FXX.
Dan lebih aneh dan absurd dari aturan Ferrari FXX ini adalah walaupun mobil Ferrari FXX ini adalah mobil yang dikhususkan untuk trek resmi dan dibuat untuk menjadi hypercar performa trek secara maksimal, lucunya Ferrari juga tidak memperbolehkan mobil ini untuk ikut serta di ajang balap resmi FIA. Padahal secara performa mobil ini bisa dikatakan memiliki tenaga yang cukup besar dan mobil ini seharusnya sangat berpotensi ikut serta di ajang balap Le Mans, FIA GT maupun GT World Challenge. Tapi sayangnya mobil ini hanya boleh digunakan dalam sesi private track day di bawah program Corse Clienti Ferrari aja. Dan Ferrari melakukan hal itu ke mobil ini dengan alasan yang sangat sederhana, yaitu Ferrari tidak ingin mobil ini terikat regulasi balapan resmi. Karena jika FXX masuk ke ajang FIA, otomatis Ferrari harus mengikuti aturan homologasi yang sangat ketat, mulai dari pembatasan aerodinamika, bobot minimum, balance of performance, sampai berbagai regulasi teknis lainnya. Dan karena hal itulah mobil ini bebas menggunakan teknologi eksperimental yang mungkin belum tentu lolos regulasi balap resmi. Dengan kata lain, Ferrari sengaja menciptakan mobil yang lebih mirip prototipe penelitian dibandingkan mobil kompetisi biasa. Dan karena mobil ini selalu dianggap mobil prototipe oleh Ferrari, hal ini membuat semua data mengemudi dari mobil akan direkam Ferrari ketika berada di acara track day. Yang mana ketika pemilik mengendarai Ferrari FXX di sirkuit, seluruh data mobil akan direkam secara detail oleh Ferrari, mulai dari sudut kemudi, tekanan pengereman, temperatur ban, G-force, input throttle, racing line, sampai gaya mengemudi si pemilik. Dan dari data-data yang ada, Ferrari kemudian mempelajari data-data tersebut untuk mengembangkan mobil jalan raya generasi berikutnya. Tapi tunggu dulu, kalau sistem Ferrari seperti ini sama aja seperti pemilik FXX sebenarnya bukan cuma pelanggan loyal kepada brand ini, melainkan mereka juga menjadi kelinci percobaan Ferrari dalam mengembangkan teknologi masa depan di mobil produksiannya. Dan lucunya lagi, para customer loyal ini juga yang harus membayar mahal untuk menjadi kelinci percobaan Ferrari. Dan hal ini bisa dibilang adalah program yang cukup scam bagi kebanyakan orang dan paling mahal yang pernah dilakukan Ferrari di era modern. Kemudian aturan absurd selanjutnya yang membuat orang semakin bingung sebenarnya Ferrari FXX ini beneran dimiliki oleh customernya atau tidak adalah adanya aturan kalau mobil ini tidak bisa dijual sembarangan ke pasar bekas. Yang mana biasanya hypercar langka sering dijadikan alat investasi oleh kebanyakan kolektor dunia. Karena banyak kolektor mobil di dunia ini yang emang membeli mobil limited edition hanya untuk dijual kembali beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih mahal. Tapi Ferrari sangat membenci praktek flipping seperti itu, dan karena itulah Ferrari menerapkan sistem right of first refusal pada FXX miliknya. Dimana dengan sistem right of first refusal ini berarti ketika pemilik ingin menjual Ferrari FXX miliknya, Ferrari memiliki hak prioritas untuk membeli kembali mobil tersebut atau menentukan siapa pembeli berikutnya. Dengan hal ini Ferrari ingin memastikan mobil-mobil spesial mereka jatuh ke tangan kolektor serius dan bukan yang hanya mencari keuntungan cepat. Dan aturan ini juga menjaga eksklusivitas program XX tetap terkontrol sampai dengan saat ini. Dan Ferrari sangat menjaga citra merek mereka di mobil FXX ini, karena mereka tidak ingin mobil seperti FXX muncul sembarangan di rumah lelang umum hanya demi perang harga antar kolektor. Tapi baik lagi, yang namanya barang investasi dan harga dijual dengan harga yang lebih tinggi adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh para kolektor dunia. Karena secara dari namanya aja udah barang investasi, seharusnya barang itu harus menguntungkan di kemudian hari, tanpa harus ada campur tangan pabrikan karena barang itu sudah kepemilikan sang owner. Iya kan? Jadi pada akhirnya Ferrari FXX membuktikan kalau sebenarnya masih ada level tertentu dalam industri otomotif yang sudah melampaui logika normal. Karena Ferrari FXX ini bukan dibuat untuk dipakai belanja, nongkrong di kafe atau flexing di jalan raya, melainkan Ferrari justru menciptakan mobil yang sengaja dibatasi, dikontrol dan diawasi penuh oleh pabrikannya sendiri. Tapi uniknya di sini adalah walaupun dengan membeli mobil ini terasa sangat di-scam oleh Ferrari dan juga dijadikan kelinci percobaan, anehnya masih aja ada orang yang rela membayar jutaan dolar untuk sebuah mobil yang bahkan tidak bebas mereka simpan di rumah dan hanya bisa digunakan ketika Ferrari ingin menguji riset ketika ingin mengembangkan teknologi baru. Dengan demikian Ferrari FXX akhirnya bisa dikatakan bukan lagi sekedar hypercar biasa, karena mobil ini bisa dibilang berubah menjadi simbol kepatuhan dari brand Ferrari di era saat ini. Gimana menurut kalian? Komen kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.